Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurmawati dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Engineering Indorama. Di sini saya akan memaparkan tugas praktikum pertemuan kelima mengenai masih mengenai Laravel, yaitu dengan menggunakan database di Blade dan controller di Laravel 8. Pertama-tama karena kita menggunakan database, kita buka XAMPP terlebih dahulu, lalu kita nyalakan Apache star lalu MySQL star. Jika sudah, sebelum kita ke codingan, langkah baiknya kita membuat database-nya terlebih dahulu, yaitu dengan membuka phpMyAdmin. Nah, di sini saya membuat database yaitu namanya PEI. Lalu di dalam PEI itu ada dua tabel. Yang pertama itu ada tabel mahasiswa. Yang kedua itu ada tabel dosen. Nah, untuk mengkoneksikan database phpMyAdmin ke codingan ini, kita masuk ke env. Di sini saya memasukkan database-nya itu pay, lalu username-nya root, dan password-nya dikosongkan. Jika sudah, itu save saja. Lalu langkah selanjutnya kita membuat file yang namanya master. Seperti ini. Ini untuk sidebar-nya. Di sini ada data mahasiswa lalu data dosen. Lalu jika sudah, kita membuat tampilan untuk tabel mahasiswa. Di sini saya namanya itu branda.blade.php. Ini namanya, ini isinya. Ini nama ini tuh nama dari database, sesuai nama database-nya, agar nanti terpanggil database-nya masuk ke codingan ini. Nah, ini untuk tombol editnya, lalu ini untuk tombol hapusnya. Jika sudah, selanjutnya membuat function atau metode. Nah, ini metode untuk tabel mahasiswa. Di sini saya membuat public function index, lalu variabelnya a, db, table, nama tabelnya, tabel mahasiswa, get, lalu return view beranda. Kenapa beranda? Karena sini nama tabel yang tampilan tabelnya itu beranda. Lalu tampil, lalu variabel a. Kenapa di sini tampil? Karena tampilan beranda di sini juga namanya tampil. Ini. Nah, jika sudah membuat function metode function di sini, kita lanjut ke rootnya, membuat root. Nah, ini yang saya buat rootnya yaitu beranda. Ininya index, ini nama metodenya, ini nama rootnya. Jika sudah, selanjutnya kita membuat input mahasiswa. Ini input mahasiswa, ini tampilannya, ini formnya, metodenya post, lalu actionnya simpan mahasiswa. Jika sudah, kita langsung masuk ke mahasiswa controller untuk membuat metodenya. Nah, ini metodenya public function simpan. Di sini saya namanya simpan request x, lalu dipanggil nama tabelnya, lalu nama isi nama tabelnya harus sama. Ini sebelah sini itu harus sama dengan database. Kalau sebelah sini harus sama di form yang tadi. Lalu ini return redirect ini untuk kembali lagi ke tampilan tabel mahasiswa yang pertama. Jika sudah membuat itu, kita langsung masuk ke web atau ke rootnya dan membuat rootnya yaitu ini. Seperti ini nama metodenya, lalu ini nama input mahasiswa, nama rootnya. Yang ketiga, kita membuat edit mahasiswa seperti ini, hampir sama seperti input mahasiswa yang tadi.
Hanya saja di sini untuk edit kita mengambil datanya dari database, lalu actionnya update mahasiswa, lalu metode upload. Jika sudah, kita masuk ke mahasiswa controller. Untuk yang tadi input mahasiswa itu metodenya yang ini ya, namanya insert lalu input mahasiswa. Nah, untuk yang ini itu untuk metode simpan mahasiswa. Jika sudah, kita masuk ke update PHP dan ini nama rootnya. Lalu selanjutnya kita membuat hapus ini untuk untuk tombol delete, lalu kita masuk ke controllernya, ini metodenya. Lalu selanjutnya kita masuk ke web, lalu ini rootnya, lalu edit mahasiswa, kita masuk ke pom editnya, ini pom editnya, lalu kita masuk ke controller. Ini untuk metode edit sama seperti yang tadi, dipanggil nama tabelnya, lalu return ke view edit mahasiswa, lalu tampil, lalu membuat rootnya. Ini saya membuat rootnya edit mahasiswa, di sini namanya nim sesuai yang tadi nim. Jika sudah, kita membuat update mahasiswa ini di mahasiswa controller ini. Jika sudah, update mahasiswa itu actionnya itu untuk diedit mahasiswa ya, ini. Nah, jika sudah, kita masuk ke web dan membuat rootnya seperti ini. Ini di edit mahasiswa, lalu ini update di metode mahasiswa. Jika sudah, kita running saja, kita buka codingannya, lalu kita masukkan ini localhost 8000 beranda. Nah, jika tampilnya sudah seperti ini, berarti database-nya sudah berhasil masuk. Nah, misalnya di sini kita coba tambah data, masukkan NIM-nya, nama, alamat, lalu email, lalu itu simpan. Data berhasil masuk. Misalnya kita coba edit, misalnya Alpina 2, di sini tampilannya seperti ini karena ada tabnya yang belum kebaca beberapa. Kita simpan saja. Berhasil diubah, lalu kita hapus, berhasil. Dan untuk tabel dosen sendiri itu hampir sama dengan mahasiswa, hanya saja dibedakan dari nama tabelnya, yaitu NIDN, NIDN dosen, nama dosen, email dosen, foto dosen. Langsung kita coba running saja. Di sini kita masuk ke dosen, kita tambahkan misalnya 4, misalnya Musa Warman, emailnya Musa Warman, lalu simpan. Nah, data berhasil masuk, kita edit Musa Warman 2, misalnya kita simpan, berhasil diubah, lalu kita hapus, berhasil. Mungkin sekian pemaparan praktikum tugas kelima dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dan tampilan codingan yang kurang lengkap atau masih tidak enak dipandang, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.